Nah, hai. Hai. Oke, kita open aja ya. Hai Sobat Kampus. Hai. Pada kesempatan kali ini kita tuh mau bicara tentang Q&A kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu seperti apa? Gambaran kepemimpinan itu seperti apa? Di sini kalian akan mengetahuinya. Sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu. Kita itu dari kampus Universitas Budi Dharma. Ya? Lu kan Oke, sebenarnya kita mau perkenalkan diri dulu dari kita masing-masing. Yang mungkin yang lebih tua dengan saya Ula. Halo. Saya Haris. Ganteng. Dan yang paling imut dengan saya Siala. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe yang ada gambar lonceng. Q&A kita kali ini itu kita mau mengetahui tentang kepemimpinan yang ada karena kita bekerja di dunia finance ya. Bekerja di dunia finance, jadi kita mau langsung mencari dengan narasumbernya seorang pemimpin di finance gitu. Oke, yang udah pastinya dia berpengalaman dalam urusan dunia pekerjaan dan tentang kepemimpinan. Dari situ kita bisa mengetahui banyak sumber-sumber manfaat-manfaat yang kita ketahui, yang kita bisa pelajari lebih lanjut. Oke, check it out. Selamat siang, Pak Rusli, sebagai narasumber sebagai narasumber kita untuk Q&A tema kepemimpinan. Nah, kita tuh sebenarnya cuma mau bertanya dong sebagai seorang pemimpin sih Pak. Kebetulan Pak Rusli ini dia seorang pemimpin di finance ya, finance. Nah, jadi kita mau proses tanya jawab untuk Pak Rusli. Nah, jadi saya mau tanya Pak, ceritakan perjalanan Bapak sebagai seorang pemimpin tuh sampai saat ini Bapak bisa menjadi seorang pemimpin tuh kayak gimana sih caranya, kayak gitu. Bisa di-share ya Pak? Dari awal perjalanan karir Bapak sampai saat ini Bapak bisa menjadi seorang pemimpin, apakah langsung bekerja itu menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan atau memang dari bawah dulu, dari seorang staff atau langsung menjadi seorang pemimpin seperti itu? Oke, saya memulainya sebenarnya ya tetap semua orang pasti memulai sesuatu itu pasti dari nol ya, dari awal gitu kan. Saya lulus itu tahun 1998. Tahun 98 saya bekerja, ya tentunya kita awal-awal itu kita nggak usah terlalu memilih lah, harus memang benar. Nah, kalau saya sih jurusannya akuntansi, kebetulan akuntansi. Nah, terus saya melanjutkan sekolah pajak. Nah, tapi awal-awal itu saya nggak memilih, apapun yang bisa kita dapatin, apapun yang bisa kita kerjakan, kita akan kerjakan maksimal gitu aja. Jadi begitu masuk saya bekerja itu di perusahaan awal-awal perkebunan. Setelah perusahaan perkebunan saya pindah ke perusahaan farmasi. Nah, dari perusahaan farmasi itu ya sebenarnya kita kerja, terus kita masih muda kan waktu itu. Nah, makanya kita juga waktu kerja itu ya namanya teman kan biasalah ada cerita-cerita, oh nanti kalau kita begini, kita pasti nggak bisa lah begini gitu. Nah, nggak usah dengerin orang, yang penting kita itu benar-benar kerja, ya udah ikhlas saja kerja gitu. Dan jangan sekali-sekali memilih-milih pekerjaan yang diberikan atasan, apalagi menolak. Sebenarnya kan harga kita itu, kita dibayar itu apa yang orang lain lihat, ya apa yang ada pada diri kita gitu loh. Kalau jadi orang itu akan menilai kalau oh si anak ini tanggung jawabnya bagus, oh pekerjaannya bagus, oh bisa teliti, mau lebih kerja keras, mau lebih ekstra. Nah, itu pasti akan dihargai, akan lebih. Nah, dari situ jadi saya juga misalnya apapun yang dikerjain, yang kita kerjakan itu walaupun
oh ini kan harusnya kerjaan bagian ini, oh ini harus bagian pekerjaan itu. Nah itu jangan sekali-sekali begitu deh gitu loh. Jadi nggak usah milih-milih bagian ini, bagian itu, si A, si B. Ya kita kerjakan aja semaksimal mungkin. Kalau kita nggak tahu, kita nanya. Nah sebenarnya begitu kita dikasih pekerjaan yang lebih itu, kita anggap itu sebagai pembelajaran gratis loh. Pembelajaran itu benar-benar gratis. Kita kerja dibayar, enak kan? Salah, ya namanya salah dalam pekerjaan kan masih bisa dikoreksi. Kita belum mengambil keputusan nih. Kita kalau masih sebagai staff kan masih bekerja yang terbaik, melakukan yang terbaik, benar, teliti, itu dulu. Tanggung jawabnya kan belum ada. Nah lama-lama begitu, oh hasil kerjanya bagus, si atasan kan pasti menilai, oh ini bagus kok, performanya bagus. Akhirnya naik pelan-pelan, ya jadi supervisor, ya di situ kan kita pasti dikasih tanggung jawab yang lebih. Dan kita makanya terus jadi orang jangan juga begini, ada orang, mungkin teman-teman kalian akan banyak lah seperti itu. Nanti begitu dia sebenarnya dia takut gagal, tapi dia juga takut berhasil. Itu kan aneh sebenarnya. Maksudnya begini, wah aku nanti kalau misalnya jadi supervisor berarti tanggung jawabku lebih besar, pekerjaanku lebih banyak, terus aku pulangnya lebih malam. Ada yang begitu kan. Jadi rasa ketakutan itu dibayangin dulu. Bukannya dia berusaha, malah gimana dia bekerja semaksimal mungkin bisa menyelesaikan tugas-tugasnya ini gitu loh. Kan ada orang yang begitu. Jadi dia sebenarnya dia takut gagal, tapi dia juga takut berhasil. Ya kan? Nah, kalau namanya orang mau berhasil, ya itu harus tetap kan kerja keras kan, tetap tekun. Ya ada sih istilah-istilah yang sekarang katanya harus kerja cerdas. Kalau kita harus kerja keras dulu. Kerja cerdas itu ya, kalau kita cuman cerdas aja nggak kerja keras ya percuma juga lah. Nggak akan bisa sampai apa yang saya raih saat ini gitu. Itu poinnya di situ. Nah, setelah supervisor ya akhirnya kita juga yang paling penting itu kita harus bisa berkomunikasi, menyampaikan ide kita itu bisa menyampaikan ide. Jadi kita harus bisa yang sistematis. Jadi itu yang paling penting. Makanya komunikasi. Jadi kan kita namanya kerja itu ada departemen logistik, ada departemen sales, ada departemen finance, ada departemen tax. Nah ini kita harus bisa mengkomunikasikan dan kita harus bisa saling kerjasama sama mereka. Jadi jangan kita saya di finance berarti hubungannya dengan finance aja. Kalau kita mau naik kelas, kita harus semua bagian, semua divisi yang ada di perusahaan, kita harus bisa berkomunikasi sama mereka. Tanpa itu kita nggak akan bisa. Ya mungkin cukup ya manajer bisa, tapi di situ aja gitu loh. Akan di situ mentok juga akhirnya. Nah nanti begitu kita meeting dengan mereka, koordinasi dengan mereka. Ya kan makanya kalian mungkin pernah dengar lah kalau orang finance itu kebanyakan saklek dan susah untuk diajak kerjasama. Itu banyak banget gitu loh. Mindset itu di orang tim sales itu udah pasti begitu. Padahal ya kita jelasin ke mereka, Pak. Misalnya kita kan saat ini saya handle AR kan. Misalnya AR, artinya apa? Kalau itu over plafon, itu overdue, kita nggak rilis. Sebenarnya itu kita sebagai
remnya mereka. Kalau mereka nggak dikontrol, mereka akan laju terus, mereka gas terus. Kalau namanya naik mobil, ngegas terus, masuk ke jurang. Jadi kita kasih tahu sebenarnya kita itu pembalansnya mereka, bukan menghalang-halangin mereka. Bukan menghalangi mereka untuk berjualan, Oh bukan? iya, bukan. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi kan kita harus mengkomunikasikan mereka. Jadi jangan sampai ya takutnya kan begitu kita bilang oh nggak bisa blok udah, tapi nggak mengkomunikasikan, nggak menginformasikan secara detail kenapa sih kita lakukan ini, Dampaknya apa? gitu. Iya, harus kita kasih tahu mereka gitu. Ya jangan pokoknya nggak bisa. Nah, kalau udah pokoknya orang sebenarnya udah males untuk apa ngomong lagi gitu kan. Ya pokoknya seolah-olah kan ya udah begitu. Membatasi Gitu. diri. Apapun ya komunikasi itu penting. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kita mau naik kelas ya kita harus bisa kerjasama sama semua divisi. Itu ya alhamdulillah ya dari situ. Nah, terus kita juga harus berani selalu mengemukakan pendapat kita, ide kita. Ini harusnya begini, ini harusnya begini gitu. Dan kalau misalnya ide kita ditolak, ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi nanti kita pelajarin lagi, besok kita ungkapkan lagi, selalu gitu. Nggak harus kita memaksakan diri itu harus berjalan, nggak juga. Ya tapi kita harus bisa mengemukakan pendapat kita, ide kita seperti ini, gitu. Nah, terutama untuk finance, di accounting kita juga harus menguasai sistemnya sekarang. Kalau kita udah menguasai sistemnya, kita gampang bisnis prosesnya itu, kita alurnya itu bisa memahami. Jadi komunikasikan ke orang itu lebih enak. Tapi kalau kita sistemnya nggak paham, bisnis prosesnya nggak paham, kita nggak bisa ngomong nih. Cuman di situ aja mentok. Itu sih, ya mungkin itu aja. Ya, berarti sebenarnya awalnya itu lebih kayak kita terima pekerjaan apapun itu untuk hasilnya ya udah, walaupun misalkan atasan memang belum melihat hasil kita, itu pasti akan bertahap seiring jalannya terlihat kan hasilnya itu seperti apa sampai dengan saat ini pencapaiannya seperti apa. Iya, kita kalau dikasih tugas, kasih project menyelesaikan, gitu kan. Kita usahakan jangan selesai itu, oh deadline-nya sekian, ya sebelum deadline kita harus selesaikan. Nah terus kalau bisa lebih enak lagi, kita udah selesai dulu sebelum deadline, kita ada waktu kan untuk diskusi dengan atasan lagi. Pak ini udah selesai, saya buat begini, menurut Bapak gimana ya, gitu loh. Nah dari situ kan kita tambah ilmu lagi, kita tambah wawasan lagi. Oh iya, oke, mungkin begini, itu menurut atasan kan kita harus diskusi lagi dengan atasan kita. Nah begitu udah deadline, sebelum deadline kita udah bisa submit. Gitu, jangan oh deadline-nya masih panjang, ya ntar aja. Kan kita sering menunda-nunda, itu yang jangan suka menunda-menunda, itu juga nggak baik. Itu. Pak, pasti kan setiap pemimpin itu ada yang namanya, kalau kita lihat staffnya itu ada yang bermasalah, terus tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, sebagai seorang pemimpin, tindakan Bapak seperti apa gitu Pak untuk menangani staff tersebut? Apakah kita harus langsung dengan surat peringatan atau kita memang ya udah panggil anaknya untuk kita discuss dulu kenapa, ada permasalahan apa, seperti itu. Sebenarnya tahap-tahap itu perlu kita kuasai nggak sih sebagai seorang pemimpin gitu? Ya sebenarnya kan kalau misalnya oh ada staff kita yang masalah nih, misalnya contohnya performanya biasa-biasa aja atau kurang baik, ya kita harus kita tanyain dulu dianya, sebenarnya kamu udah paham belum? Setelah kita paham, kita cek hasilnya, sebenarnya kenapa sih gitu. Kita tanya juga dia ada masalah apa gitu loh.
Ya kalau bisa sih sebenarnya apapun kita ngomong empat mata dulu lah gitu loh. Nah kalau memang dari sana tetap nggak ada perbaikan, ya kan, baru kita tunjukin tuh performa temennya bisa bagus. Kenapa sih kamu nggak bisa bagus? Jadi kita tetap harus ada pendekatan sama staf kita, apapun itu tetaplah gitu loh. Sebenarnya ada masalah apa? Nah dari situ kan kita gali, lama-lama dia akan menginformasikan sebenarnya dia ada masalah apa. Kalau dia mau terbuka, tapi kalau dia nggak mau terbuka, ya kita tetap kasih waktu. Kita kasih waktu sama dia, terus maunya bagaimana? Apa waktunya terlalu mepet? Apa kamu punya kesibukan yang lain sehingga pekerjaan kamu ini performanya kok nggak bisa meningkat seperti teman-teman yang ada gitu loh di situ. Nah terus cara kita perhatiin juga, kita kasih perhatian yang lebih lah sama dia. Kita perhatiin, ya kadang-kadang sih ada yang staff kalau kita perhatiin dia malah kayak salah kan, kayak masalah takut salah atau apa gitu. Nah kita bisa menginformasikan ke teman sejawatnya, coba kamu tanya, kamu ajarin dia. Sebenarnya kalau di finance ini kan timnya hampir sama kan, kemampuannya sebenarnya hampir sama, masalahnya di mana gitu. Dan dari situ juga supaya yang kalau misalnya dengan temennya mungkin dia bisa lebih bagus. Kadang-kadang gini loh, makanya kita dengan atasan itu ya namanya sungkan boleh, tapi jangan malu bertanya. Sungkan. Iya, kalau sungkan itu ya gimana ya? Sungkan boleh kan, sebenarnya kan menghormati aja udah cukup. Ya, sebagai atasan. Tapi nggak boleh ini, kalau misalnya ada apa yang mau kita tanyain nggak usah takut salah, dan nggak usah dianggap bodoh, enggak. Ini kan pekerjaan, nggak penting itu, gitu loh. Jadi jangan takut poinnya jangan takut salah. Apa yang jangan takut salah dan jangan takut dianggap nanti banyak tanya dianggap bodoh. Enggak akan begitu. Intinya mindset kita harus dirubah untuk hal yang negatif atau Iya. yang negatif. Yang ada pada si pikiran kita kan kadang-kadang nanti aku tanya terus dianggap bodoh. Enggak juga, nggak usah takut. Kita menilai orang itu nggak dari situ. Kita menilai orang itu dari pekerjaannya. Saya yakin kalau semua atasan begitu, dari kerjaannya, nggak ada individu. Semuanya pasti dari hasil. Mungkin dari Ulan atau dari Haris ada yang pengen tahu nggak tentang kepemimpinan seperti apa? Kalau saya itu bertanya mengenai sosok pemimpin kan kebanyakannya di luar sana itu laki-laki ya Pak. Kalau menurut Bapak, pemimpin wanita itu gimana sih Pak? Apakah dia lebih baik atau dia itu kurang maksimal atau gimana Pak menurut Bapak? Sejujurnya wanita itu lebih, ya kalau saya ngelihat ya, kalau saya lihat itu sebenarnya lebih sama aja lah. Dan saya lihat mereka itu lebih teliti, apalagi untuk di finance, lebih teliti, lebih kehati-hatiannya, benar-benar mereka itu prudennya itu kejaga. Dan mereka juga sebenarnya kan lebih pakai hati, benar-benar pakai hati. Iya. Jadi ya sebenarnya sama aja, cuman mereka kalau untuk ketelitian wanita itu harusnya lebih teliti. Tapi apakah dia nggak pakai perasaan gitu? Maksudnya kalau misalnya dia punya masalah keluarga gitu Pak, kadang suka wanita itu mudi atau dibawa pekerjaan yang kita jadinya kena imbasnya emosinya gitu. Pernah sih Pak ngalamin kayak gitu Bu? Ya itu pasti, semua orang kan sebenarnya nggak cuman ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang
punya kondisi seperti itu, karena kan kita semuanya ada keluarga, ada lingkungan kerja. Nah, cuman ya memang kita juga sebagai, mungkin kalau kita misalnya sebagai bawahan, kita mau ngomong menyampaikan sesuatu itu juga ngelihat kondisinya dia. Kalau misalnya kondisinya lagi enak, ya udah kita masuk. Kalau kondisinya lagi nggak enak, ya lebih baik kita tahan dulu. Sebenarnya kan, jadi kita juga harus bisa tahu timingnya. Pintar membaca situasi. Membaca situasi yang ada gitu. Sebenarnya itu aja. Tapi kalau dia memang lagi ceria, lagi dia bercanda-canda, ya kita inilah pelan-pelan gitu kan. Nah, jadi kan kalau saya lihat kan sebenarnya kadang-kadang kita itu banyak terlalu membatasi diri gitu loh. Padahal kalau kita mau bertanya, mau berkomunikasi sama atasan itu lebih enak. Ya cuman kan jangan berlebihan juga. Jadi kita juga tahu batasannya, waktu dan batasannya gitu loh. Kalau misalnya satu lagi Pak, senioritas ya Pak. Namanya kita di dunia pekerjaan kan ada senioritas sama junior gitu loh kan ya. Kalau Bapak pernah nggak sih ngalamin punya staff yang lebih tua dari Bapak? Iya. Terus gimana solusinya itu kan ngadepin? Kan kalau orang tua itu lebih pakemnya kolot ya Pak, maksudnya udah harusnya terus gitu. Nah, Bapak pernah nggak mengalami kayak gitu dan memberikan solusi ke kita gitu, gimana untuk menghadapi seperti itu? Ya ada lah. Sebenarnya gini, namanya sebenarnya bukan cuman orang tua ya. Satu lagi tuh orang yang kerjanya sudah lama. Orang tua dan orang kerjanya lama, dia kan udah memahami pola kerja yang ada di perusahaan itu. Tiba-tiba kita masuk, kita sebagai atasan. Nah, kita yang harus bijak. Jangan sampai kita itu seolah-olah nyuruh. Itu juga nggak baik. Usahakan awal-awal kita itu banyak belajar sama mereka, banyak bertanya. Selain sama mereka, mungkin teman-temannya kan kita bisa tahu. Oh ini si bapak ini temennya ini ya, sama temennya dia bagaimana sih komunikasinya gitu loh. Jadi waktu kita masuk ke dia, jangan sampai terkesan itu menyuruh atau menggurui. Itu dia akan mau pun tapi Hatinya nggak tulus. Itu yang saya alami, itu sering banget gitu loh. Tapi kalau kita ya udah kita berpendapat di sini kan saya baru, sistemnya juga berbeda, pola kerjanya, cara kerjanya mungkin berbeda. Ya kita minta ajarin lah sama dia gitu loh. Nanti ya kita sering aja berdiskusi sama dia, lama-lama udah ini enak. Terus Pak kalau kita kasih begini gimana Pak menurut Bapak? Jadi memang kita harus rangkul dan kita memang harus bisa kerjasama sama orang yang lebih senior atau orang yang lebih tua lah. Tapi biasanya bukan cuma orang tua, orang yang lebih senior juga pasti merasa ada saya lebih tahu gitu loh. Pasti merasa begitu. Sebenarnya kita di dunia kerja nggak boleh begitu juga gitu loh. Jadi harusnya kita juga ya sudah gitu loh. Pendekatannya sebenarnya pendekatannya tergantung kitanya masing-masing. Kita jangan sampai menggurui, jangan sampai terkesan itu menyuruh. Itu yang harus kita hindari. Jadi waktu mau ngomong sama dianya ini nggak menggurui lah. Jadi bila perlu kita ya itu tadi minta pendapatnya. Itu lebih baik. Untuk menghargai dia, karena dia seorang senior, jadi dia Senior, tahu pendapatnya iya. dia, jadi dia merasa oh pendapat gue dihargai nih, seperti itu. Pendapat gue dibutuhin di sini, kayak gitu. Terus saya mau nanya ini Pak,
semua perusahaan itu pasti menginginkan karyawannya ataupun atasannya berintegritas tinggi. Menurut Bapak, integritas itu bisa muncul dari diri sendiri atau memang yang muncul dari lingkungan sekitar, dari pertemanan kantor, atasan, akan muncul integritas dengan sendirinya, atau memang dari diri dia sendiri untuk integritas itu sendiri? Iya, bisa dari lingkungan, ya bisa dari diri sendiri. Itu tetap kan, lingkungan itu kan tetap mempengaruhi sebenarnya. Tapi kan lebih besar dari dalam diri sendiri. Karena apa? Kalau kita udah dari rumah, integritas kita udah bagus, walaupun nanti kita masuk ke integritasnya kurang bagus, kita udah paham sebenarnya kan. Udah paham mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang harus kita maksimalin. Jadi kita tahu sebenarnya. Kadang-kadang kan ya seperti ya itu contohnya, namanya kita harus dituntut benar-benar. Integritas itu kan benar-benar harus menjadi modal kita. Tanpa itu kita juga nggak, ya kelihatan lah. Maksudnya begini, kadang-kadang kan integritas, padahal integritas itu benar-benar yang ada pada diri kita kan, ya kan, berdedikasi gitu loh. Kita benar-benar ya mencurahkannya itu benar-benar 100%, dan kita tahu mana yang menjadi tanggung jawab kita dan mana yang menjadi hak kita, itu kita harus tahu. Ya contohnya yang paling gampang itu, kalau misalnya ada informasi mengenai gaji, mengenai apa, di accounting itu sebenarnya kalau dia mau lebih detail, dia tahu tuh gajinya orang. Tapi kan kita nggak boleh menginformasikan ke orang lain. Nah dari situ aja kan, kalau kita menginformasikan ke orang lain, dari situ kita udah nggak baik dari hal-hal seperti itu. Terus mungkin di accounting buat laporan keuangan kan, buat laporan keuangan berarti ada dong hasilnya, laba atau rugi. Nah dari situ kalau kita, oh perusahaan ini begini, ngomong ke sembarang orang kan integritasnya nggak baik gitu loh. Itu kan konsumsi kita gitu loh, nggak harus ke orang lain gitu loh. Ya begitu. Itu tetap dari, ya awalnya tetap dari diri sendiri lah. Iya. Jadi kita yang bisa kontrol ya, walaupun Kita di bisa lingkungan kontrol. kantor yang kurang berintegritas, Iya. kalau dari dalam diri kitanya itu memang yang berintegritas tinggi, kita bisa kontrol itu ya Pak ya? Bisa kontrol itu, Iya. nggak terpengaruh. Iya, nggak akan terpengaruh. Nah cuman kan kadang-kadang ya namanya seolah-olah pengen diakui dalam lingkungan, terutama nih anak-anak yang muda-muda ini kan pengen diakuin tuh. Misalnya pengen, oh makannya harus bareng, nanti kalau enggak seolah-olah nggak gaul. Padahal ya sejujurnya gini aja, kalau kita memang belum waktunya ya sudahlah gitu loh, kan nggak perlu harus begitu gitu. Ya poinnya di situ sih. Jadi kita bisa lah menahan diri gitu. Nanti ya kadang-kadang kalau apalagi yang muda-muda kan masih apa namanya, dibully sama temennya, lu dari muka lu katanya kan begitu, tambah repot kan. Ya itu kan harus disikapi dengan lebih hati-hati juga gitu loh. Karena kan ya kalian lah yang manusia muda-muda kan begitu. Kalau begitu diajak, padahal belum waktunya, oh ya katanya. Gitu. Kalau nolak kan nanti ada aja kalian bully. Oh mau jadi karyawan teladan. Kan nggak begitu. Mau naik gaji gitu ya. Mau naik gaji gede. Udah terpengaruh. Begitu-gitu sih.
Ya itu kan sebenarnya ya tergantung kita lah menyikapinya. Oke, apa lagi? Oke, satu lagi pertanyaan nih Pak. Sebenarnya kan kita bekerja dengan tim ya Pak. Jadi kalau keberhasilan tim itu apakah tentang prestasi kesuksesan Bapak, sebenarnya tentang ini mengenai tentang keberhasilan tim ya Pak. Apakah itu standarisasi untuk kesuksesan Bapak sebagai seorang pemimpin gitu? Gimana untuk menghadapi tim yang memang ada satu orang itu yang memang atau dua orang yang tidak berhasil atau tidak mencapai untuk keberhasilan tim itu gitu Pak. Menurut Bapak gimana sih keberhasilan tim itu, apakah penentu kesuksesan Bapak sebagai seorang pemimpin atau gimana? Oh iya, kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi saya bisa seperti ini itu tetap ada tim yang bantu. Nggak mungkin kita bisa sendiri gitu loh. Jadi kita juga, makanya kita dari awal ya pelan-pelan kita informasikan tujuan kita apa, jelaskan kita mau mencapai apa. Jadi tim itu juga harus tahu gitu, harus jelas. Kita mau kemana nih gitu loh. Jadi semua tim itu harus dilibatin. Kita mau kemana, kita mau mencapai apa, ya kita sama-sama gitu untuk mencapai ini. Nggak bisa kita masing-masing, nggak bisa semua saya kerjain sendiri, nggak bisa. Tetap kita harus butuh tim yang solid. Nah, ya memang ada satu dua pasti yang ya pasti ada lah, di mana-mana pasti kita temuin satu atau dua yang kadang-kadang maunya begini gitu loh. Ya itu kan kita tinggal kasih pengertian ke tim kita, ini tujuan kita kemari loh, kamu jangan belok kemari gitu. Kita harus mencapai ini. Misalnya kita, contohnya kan yang paling gampang itu di kita itu untuk proses tukar faktur, kita harus percepat gitu. Jadi ya itu dulu tujuan kita itu mau apa, mau berapa hari kita capai. Ya, jadi harus sama-sama. Jadi nggak cuma dari yang proses aja, tapi yang dari departemen yang lain yang harus masukin ke kita, itu kan harus membantu. Tanpa departemen yang lain, kita misalnya oke, tim saya yang benar-benar di departemen saya bisa cepat nih prosesnya. Tapi kalau dari tim logistiknya lama, ya kan nggak bisa juga gitu loh. Makanya kita punya tujuan Pak, kita jelasin ke tim lain, tujuan kita ini ya Pak. Gitu. Tetap. Makanya komunikasi dengan tim atau departemen lain itu kuncinya. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi, akan sulit kita berkembang. Sulit dan gini loh. Di dalam lingkungan perusahaan kan kalau kita nggak dikenal sama bagian lain juga repot. Kita gimana mau bisa maju ke atas? Sementara yang lain nggak tahu, bagian yang lain nggak tahu gitu loh. Tapi nggak usah juga memaksakan kita harus kenal sama semua orang, nggak juga, ya kan? Ya yang penting kita inilah selalu menghormati orang lain, kita nggak ngejudge orang lain, yang itu yang penting. Karena kalau ngejudge orang lain kan bukan ininya kita, bukan wewenangnya kita. Itu tugas yang di atas. Kalau saya sih begitu. Oke. Udah lagi. Terima kasih ya Pak atas sama-sama saran-sarannya sebagai seorang pemimpin, perjalanannya. Jadi dari itu kita bisa mengambil ilmu dari apa yang Bapak ceritakan ke kita, seperti itu sih. Oke. Ya. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekian.
Q&A kepemimpinan yang tadi udah kita bahas ya. Banyak banget kan pengalaman yang udah kalian ketahui tentang bagaimana perjalanan beliau sampai dengan saat ini menjadi seorang pemimpin, apa tantangan yang dia hadapin. Dari yang kita tahu tuh yang tadi itu sebenarnya itu ya kita sebenarnya nggak boleh takut untuk memulai segala sesuatu kan, apalagi untuk orang-orang yang pekerjaannya, apalagi urusan tentang senioritas yang lebih lama bekerja dibanding kita, tiba-tiba kita menerima jabatan sebagai seorang pemimpin. Udah pastinya atasan nggak mungkin salah untuk membuat kita, mengangkat kita untuk menjadi seorang pemimpin. Dia juga pasti melihat lah, setidaknya sih seperti itu gitu. Kalau yang udah kamu ketahui yang tadi kita udah Q&A gitu, Haris tuh pemimpin itu sebenarnya dari seorang gambaran beliau itu seperti apa sih sebenarnya yang udah kamu ketahui gitu? Kalau melihat dari perjalanan Pak Rusli ya, Pak Rusli itu dia memang benar-benar belajar dari nol, benar-benar dia belajar dari yang nggak bisa, dari yang nggak bisa sampai dia mendapatkan jabatan sekarang ini. Itu bukannya suatu hal yang mudah ya. Itu udah pasti penuh dengan perjuangan, penuh dengan banyak belajar juga dengan orang lain kayak gitu. Jadi kita semua tuh juga harus belajar seperti Pak Rusli ya. Kita juga. Jadi pemimpin yang memang benar-benar yang jadi panutan kita, jadi contoh untuk kita juga. Semoga kelak kita bisa jadi atasan seperti beliau. Mungkin juga bisa lebih atau betul. Apa setidaknya kita segala yang kurang kita bisa pelajari, segala yang lebih kita tidak sombong seperti itu ya, lebih tepatnya ya. Iya, betul. Mungkin kalau dari Ulan ada nggak sih yang mau di-sharing tentang Q&A yang tadi itu kepemimpinan? Menurut gambaran kamu, oh seru juga ya ternyata ya tantangannya yang dia alami kayak gitu kan, dari yang dimana orang ada yang mungkin nggak suka atau gimana tentang beliau, terus tantangannya kan yang tadi kita lihat perjalanan beliau itu seperti apa dari awal sampai sekarang ya. Sekarang ini. Kalau saya garis bawahi, ya kan, mau belajar, yang pasti mau belajar, mau tahu usaha terus ya kan. Kalau kita mau istilahnya mau level atau mau ke jenjang yang berikutnya, atau kita mau istilahnya berkembang ya kan, dia itu selalu berpesan itu yang pasti itu selalu jaga relasi ya kan, komunikasi yang baik sama semuanya, bekerja dengan tim ya kan, kita saling membutuhkan mereka dan kita juga harus bisa merangkul mereka juga gitu loh. Istilahnya berbagi ilmu, cari ilmu terus, mau tahu tentang apapun. Itu sih yang pesan dari mereka, jadi tetap harus belajar untuk jadi sesuatu nanti. Ya, untuk soal hasil dan kita juga nggak boleh pilih-pilih kerjaan gitu udah pasti, karena kan untuk saat ini ya emang sih yang namanya kerjaan udah job desk kita seperti itu, tiba-tiba dapat tambahan kerjaan baru, terus mungkin juga kita pikir gaji juga nggak naik kan ya, mungkin kan kita berpikirnya sebagai anak-anak yang bukan anak-anak sih, sebagai zaman sekarang itu kita berpikir ya namanya juga gue dikasih kerjaan tambah baru terus masa gaji gue nggak naik. Kalau saya berpikir sih untuk hal itu kita kerjain aja semampu kita, sebisa kita, selama kita emang tidak tahu ya kita tanya. Tapi untuk soal hasil, untuk seperti apa, atasan juga akan melihat, karena kan setiap bulan itu kita dilihat performance kerja kita. Kalaupun memang atasan sekolot-kolotnya atasan, setidaknya kita kan masih bisa ya kita percayalah Tuhan itu nggak tidur gitu kan. Kayak gitu sih. Udah intinya antara spiritual, intelektual, semua untuk menjadi pemimpin yang bijaksana itu bisa terwujud dengan baik. Oke. Akhir kata kita ucapkan Merah Group Quality Efficiency Service number 1. Mari pulang, mari bulan.